Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Gear S warna silver terbaru 2022. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. Jadi untuk Yamaha Gear tipe S terdapat dua pilihan warna, yaitu warna silver dan warna merah. Dan keduanya mengusung warna Dove, khusus yang versi S. Oke, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan. Jadi untuk warnanya di sini menggunakan warna silver Dove yang terang, kawan-kawan. Jadi Dove-nya ini bukan silver yang gelap, melainkan dia terang. Jadi di bagian batok kepalanya ini ukurannya menurut saya ramping. Dan lekukannya memang tidak terlalu lancip ya di bagian sudut-sudutnya. Dia modelnya mirip-mirip dengan Mio M3, cuma bedanya dia melengkung, nggak lancip. Andaikan ini dibikin lancip-lancip mungkin akan mirip dengan Mio M3 sih. Jadi dia silver, di sini terdapat lekukan kanan dan kiri. Di bagian ujungnya dia melengkung, tidak terlalu lancip. Kemudian terdapat stripping bertuliskan Yamaha berwarna hitam. Kemudian di bagian sampingnya terdapat emblem bertuliskan Blue Core, karena memang motor ini sudah dibekali dengan teknologi Blue Core yang dipercaya lebih irit, kawan-kawan. Kemudian di bagian handle rem kanan kiri menggunakan warna chrome di sini dan terdapat tuas pengunci rem. Nah, yang paling saya suka dari Yamaha, tuas pengunci remnya itu simple banget menurut saya. Jadi cara penggunaannya kita cukup tarik seperti ini, kemudian kita pencet seperti ini. Nah, jadi bukan tuas yang besar yang menurut saya agak susah penggunaannya, tapi untuk Yamaha memang tuas pengunci remnya ini enak banget dan simple banget sih. Cukup seperti ini, kawan-kawan. Oke, kemudian di bagian hand gripnya full hitam semua. Nah, kita turun ke bagian bodi depan. Di bagian bodi depannya ini menggunakan paduan warna hitam Dove dan silver Dove. Untuk bagian tengah menggunakan bahan plastik kasar ya, yang bertekstur seperti kulit jeruk di bagian permukaannya. Kemudian untuk dudukan plat nomornya, dia posisinya di tengah sini menggunakan bahan besi, kawan-kawan. Kemudian di bagian headlampnya ini sudah LED. Nah, ini dia sudah LED. Bentuknya dia melengkung di bagian atas. Kemudian di bagian bawahnya juga melengkung atau bagian tengahnya. Nah, di bagian bawahnya lagi di sini terdapat tambahan. Jadi total ada 3 sekat ya. Kanan kiri di bagian atas, kemudian di bagian bawahnya. Kemudian di bagian atasnya lagi kanan dan kiri. Di sini juga terdapat lampu kota ya. Masih menggunakan bohlam. Kemudian di bagian sennya juga masih menggunakan bohlam. Dan modelnya ini seperti Aerox dan NMAX ya. Jadi posisi sennya dia berada di bagian samping, kawan-kawan, sehingga tidak mengganggu daripada penampilan motor itu sendiri. Kemudian di bagian sampingnya atau fairingnya ini menggunakan paduan warna silver dan hitam. Jadi di bagian atas menggunakan warna silver Dove. Kemudian ada stripping bertuliskan Advanced Key System. Di bagian atas menggunakan warna hitam. Kemudian di bagian tengahnya, pemisah antara plastik halus dan plastik kasarnya, ini terdapat logo Yamaha 3D. Kemudian di bagian fairing samping hingga ke bagian bawah, ini full menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam Dove. Terdapat motif garis-garis seperti ini yang menambah kesannya lebih sporty ya. Jadi nggak polos di bagian fairingnya, ada motifnya garis-garis, kawan-kawan. Kemudian kita lanjut ke bagian fendernya atau ke bagian kaki-kaki. Jadi untuk fendernya sendiri, dia bentuknya cukup sporty di sini. Lekukan-lekukannya, sudut-sudutnya menggunakan warna full silver Dove juga hingga ke bagian belakang. Jadi untuk bagian belakang sendiri dia ada tambahan walaupun tidak terlalu panjang ke belakang ya. Kemudian di bagian suspensinya menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam Dove. Nah, di bagian velgnya ini masih sama menggunakan desain velg seperti Yamaha Mio M3. Jadi tidak ada perbedaan, menggunakan palang 5 di sini, warnanya full hitam glossy. Dan untuk ban depannya menggunakan ukuran 80/80, kawan-kawan, merek IRC. Dan tentunya sudah tubeless ya di bagian bannya.
Kemudian di bagian pengeremannya sudah disc brake. Ini dia, menggunakan disc tipe standar. Dan jika kita lihat di bagian discnya juga masih mirip-mirip dengan Mio M3. Kemudian di bagian kaliper menggunakan satu piston kawan-kawan. Untuk penampakan fullnya seperti ini, kita akan lihat dari jarak kurang lebih 1 meter ya, untuk melihat tampilan dari bagian atas, bagian fairing hingga ke bagian kaki-kakinya seperti ini. Kemudian kita naik ke bagian kokpitnya untuk melihat daripada tampilan speedometernya. Jadi untuk speedometernya sendiri di sini menggunakan full analog kawan-kawan. Baik itu daripada kecepatannya, kemudian indikator bahan bakar dan odonya. Di sini menggunakan background berwarna hitam, kemudian garis-garisnya paduan antara abu-abu dengan hijau muda ya, hijau hampir ke kuning. Kemudian untuk jarumnya dia menggunakan warna putih. Frame bagian luarnya di sini menggunakan warna hitam glossy. Bentuknya dia lebar di bagian atas, di bagian bawah dia mengecil. Terdapat indikator seperti sen di bagian atas, kanan dan kiri, kemudian lampu jarak jauh. Kemudian ada indikator triple S. Di sebelah kiri ada mil injeksi dan ECO. Kemudian di bagian tengahnya juga tidak lupa terdapat logo Yamaha 3D. Sementara sisanya untuk bodi bagian samping-sampingnya ini full menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff, bertekstur seperti kulit jeruk di permukaannya kawan-kawan. Kemudian kita lanjut, di sebelah kiri ada tombol lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson, sen dan klakson. Kemudian di sebelah kanan ada triple S ya, atau stop and start system. Kemudian ada hazard, jadi walaupun motor ini kecil tapi tersedia hazard. Ini dia. Kemudian terdapat starter di bagian bawahnya. Nah, kita turun ke bagian dashboardnya kawan-kawan. Jadi di bagian dashboardnya di sini full menggunakan bahan plastik kasar. Terdapat rak di sisi sebelah kiri. Jadi di sini raknya hanya satu kawan-kawan di sebelah kiri, namun dengan ukuran yang cukup dalam di sini dan sangat luas ya di bagian raknya. Hanya saja memang tidak tertutup. Jadi buat kalian yang pingin Yamaha gearnya raknya tertutup, itu ada aksesoris tambahannya. Kalian harus beli sendiri ya. Kemudian di sini juga terdapat power charging atau power outlet dengan daya maksimal 12 volt. Hanya saja memang kita masih butuh adaptor tambahan lagi buat ngecas smartphone kita, karena tipenya bukan tipe USB ya. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat keamanan. Ini dia kunci kontak, masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau belum keyless. Dari segi keamanannya terdapat kunci stang, shutter key, dan answer back. Kemudian di bagian tengahnya terdapat hook atau gantungan barang yang sangat fungsional. Jadi cara penggunaannya kita harus buka terlebih dahulu seperti ini. Kemudian locknya atau kunciannya kita buka lagi seperti ini kawan-kawan. Jadi memastikan barang kalian aman ya. Jadi nggak bakal jatuh karena ada kunciannya di bagian atas. Dan tidak hanya itu, jadi untuk hooknya sendiri di sini ada dua kawan-kawan. Jadi tidak hanya di bagian depan, tapi di bagian belakang juga ada hook. Itu dia keunggulan dari Yamaha Gear. Dia punya hook depan dan belakang. Kemudian untuk deck bagian depan dan belakangnya ini full hitam semua, menggunakan bahan plastik kasar hingga ke bagian step floornya. Nah, untuk step floornya sendiri ini tidak terlalu lebar ke samping, menyesuaikan ukuran daripada bodinya yang ramping. Tapi untuk space-nya tidak bisa diragukan, antara depan dan belakangnya ini jaraknya cukup lumayan, lebih dari sejengkal saya. Ini besar sih menurut saya sih. Kemudian di sini juga ada tambahan naik ke atas seperti khasnya Mio zaman dulu ya. Ada step floor yang naik ke atas ke sini. Jadi buat kalian yang ngeboncengin anak kecil itu bisa bertumpuan di sini kakinya. Jadi sudah disediakan. Ini memang disediakan untuk anak kecil kawan-kawan. Anak kecil kan kakinya pendek ya, bisa ke sini kakinya. Kemudian di bagian joknya ini menggunakan warna full hitam. Bahannya sudah tidak usah ditanya, kalau busanya Yamaha itu pasti empuk-empuk banget ya. Kemudian di bagian permukaannya ini terdapat tekstur bintik-bintik, warnanya full hitam. Ukurannya lebar, walaupun bodinya ini ramping tapi joknya lebar dan cukup panjang. Untuk bagasinya dapat menampung sebanyak 10,5 liter, jadi 10 literan. Kemudian tangkinya 4,2 liter. Nah, untuk bagian behelnya di sini menggunakan warna full hitam doff ya. Tidak terdapat balutan cover di bagian permukaannya, jadi langsung ke besinya. Sedangkan untuk bodi di bagian atasnya menggunakan warna hitam doff berbahan plastik kasar. Kemudian di bagian bodi sampingnya ini menggunakan warna silver kawan-kawan, silvernya doff tentunya. Jadi paduannya hitam dan silver doff semua. Bagian depan, samping hingga ke bagian bawah sini ini full bahan plastik kasar. Jadi bahan plastik kasar di bagian bawahnya. Ini lanjut hingga ke bagian belakang sini. Jadi full ya. Ini plastik kasar semua.
Kemudian di bagian depannya di sini terdapat stripping. Ini yang membedakan gear S dengan standar, ada strippingnya ini nih. Untuk yang versi S, SUG atau SUG, Sport Utility Gear, menggunakan warna hitam. Kemudian di bagian tulisan gearnya di sini menggunakan emblem kawan-kawan. Emblemnya ini chrome, tapi chrome-nya ini chrome smoke ya atau gelap. Jadi kesannya elegan dibandingkan dengan chrome yang menyala. Jadi ada tulisan gear menggunakan emblem, kemudian di depannya ada Mio. Jadi walaupun ini gear, jadi mungkin orang yang nggak tahu Yamaha gear ya Yamaha gear. Padahal di depan ada embel-embel Mio-nya. Jadi tetap ini adalah Mio gear. Seperti itu. Oke, kita mundur ke belakang. Nah, di bagian stop lampnya, dia modelnya tidak naik ke atas seperti umumnya motor matic yang sporty biasanya kan ke atas ya. Tapi dia modelnya turun. Jadi ini mirip-mirip dengan Yamaha NMAX model yang dulu ya, dia turun ke bawah. Cuma bedanya kalau NMAX dia lebar, nah kalau gear ini lebih ramping. Jadi bagian kanan kirinya dia kecil, kemudian di bagian tengahnya dia melengkung atau ada jendolan ke bawah seperti ini. Nah masih full bohlam semua, belum LED. Jadi LED-nya hanya terdapat di bagian headlampnya saja. Nah di sini terdapat tekstur ya, seperti ini atau motif garis-garis yang menambah kesannya lebih elegan kawan-kawan. Sini menggunakan bohlam berwarna kuning dan stop lampnya menggunakan mica berwarna merah tentunya. Kemudian di bagian fendernya, jika kita melihat sekilas ini memang mirip-mirip dengan Mio M3, mirip sekali di bagian fendernya, menggunakan bahan plastik kasar full hitam tentunya. Dudukan plat nomornya di sini, kemudian ada mata kucing juga di bagian bawah headlampnya. Dan untuk lampu yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomor, dia mengandalkan dari atas ini. Jadi di sini terdapat ruang atau space yang cukup lebar. Cahayanya akan turun ke bawah kawan-kawan. Untuk penampakannya dari bagian belakang seperti ini, dari Yamaha Gear S terbaru 2022 warna silver, belakang hingga ke bagian bodi sampingnya. Ini dia. Kemudian di bagian mesinnya, motor ini menggunakan mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC, berpendingin udara atau sirip-sirip. Kapasitas oli mesin 0,8 liter kawan-kawan. Untuk penampakan dari bagian sebelah kanan seperti ini, daripada covernya ini menggunakan full bahan plastik kasar ya, berwarna hitam doff. Di bagian mufflernya ini full hitam, dari bagian silencernya hingga ke bagian leherannya ini full hitam semua. Dibalut dengan cover muffler di sini yang juga menggunakan bahan plastik berwarna hitam doff kawan-kawan. Ini dia penampakannya. Dan untuk knalpotnya sendiri agak naik ke atas ya, sehingga memberikan kesan yang sporty, jadi nggak terlalu selonjoran. Cukup lumayan oke menurut saya di bagian cover mufflernya. Untuk penampakan fullnya seperti ini kurang lebih. Kemudian di bagian cover CVT dan cover filter udara, ini bentuknya juga ramping, jadi tidak terlalu besar ya. Di bagian cover CVT-nya ini kecil kawan-kawan. Jadi ukurannya dia kecil dan tidak terlalu panjang ke belakang. Menggunakan warna full hitam, jadi di sini terdapat paduan cover plastik di bagian depan yang ditarik ke atas menjadi satu dengan filter udaranya. Jadi filter udaranya ini bentuknya melengkung ke belakang dan semakin ke belakang dia semakin kecil. Untuk covernya daripada CVT-nya ini full besi tentunya, terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam. Dan motor ini masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan kawan-kawan, yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Kemudian di bagian step belakang menggunakan model klik-klikan. Ini dia berbahan aluminium yang dipercaya lebih awet tentunya jika kita membandingkan dengan model yang pipa ya, itu gampang karatan sih. Kemudian di bagian tengahnya di sini walaupun tidak tersedia hager polos, tapi ada tambahan karet di bagian depannya. Jadi akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Dan luar biasa loh ini. Jadi di bagian karetnya bener-bener lebar dan rapat banget kawan-kawan. Ini dia kunciannya di depan. Jadi nggak hanya karet yang turun, tapi ini sampai melengkung ke depan ya. Karetnya melengkung ke depan. Sangat difikirkan sih, luar biasa sih. Kemudian di bagian suspensinya menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri dan belum tabung tentunya. Jadi masih biasa ya. Menggunakan per berwarna hitam di sini. Kemudian di bagian pengeremannya, nah di sini masih menggunakan rem tromol kawan-kawan. Ini dia belum disc brake. Nah ini dia kawan-kawan penampakan full body dari Yamaha Gear S terbaru 2022 warna silver. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Untuk kalian yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, mungkin berencana akan melakukan pembelian Yamaha Gear, bisa datang langsung ke Yamaha Pelita Motor
atau bisa hubungi kontak marketing yang akan saya cantumkan di deskripsi tentunya. Oke, jadi cukup sekian, nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.